Masih sudah join di training kita siang ini. Ya, maaf tadi harus mundur setengah jam ya karena ada urgent meeting. Em, aku konfirmasi dulu di sini ada 5 orang betul ya. Oke, sebelumnya juga 5 orang yang first landing 2 kemarin. Cuman berlima aja ya. Bener ya? Kayaknya 6 sama Farah deh. Oh iya, Farah ya, Farah. Kalau nggak salah ya Kak, lupa juga deh. Mm, 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 mm. Oh, dia kemarin belum komplit ikut trainingnya, jadi nggak bisa advance sih. Jadi harus ikut ya minggu depan. Oke deh. Perkenalkan teman-teman ya. Mungkin ini pertama kali ya kita ketemu. Perkenalkan aku Vina. Jadi aku salah satu tim leader di TCM Algonova. Kemungkinan juga teman-teman ada yang masuk ke timku ya. Jadi aku saat ini handle tim probation ya, tim SDL namanya ya. Sales Development Leader ya sebagai roleku di sini. Nah, bedanya apa? Tim SDL dengan tim non SDL. Jadi tim SDL ini full satu tim itu teman-teman probation semua. Ya, baru nanti kalau untuk yang di tim non SDL itu sudah mix ya. Ada TCM senior, ada TCM probation juga. Gitu ya. Nah, mungkin kita kenalan dulu. Boleh perkenalkan diri dulu dari Anastasia, nah panggilannya ya. Kemudian domisilinya di kota mana? Silakan dari Anastasia dulu. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Anastasia, domisili saya di Malang. Oh, di Malang. Oke, Malang mana? Malang Suhat, Di Suhat. hujan deras. Hujan terus ya. Oke, aku juga asli Malang, Anastasia ya, tapi kabupaten sih, Ini deket UB. dekat UB ya. Aslinya memang Malang. Mm-mm. Oke, oke, thank you. Panggilannya apa nih Thank nanti you. Anastasia? Anastasia? Eh, Tasya aja boleh. Tasya ya, berarti nanti nickname-nya Tasya nih. Boleh ya. Oke, oke, thank you Tasya. Boleh lanjut ke Utari. Oke. Halo, selamat siang. Perkenalkan namaku Utari Ramadhani. Panggilannya boleh Utari atau Ute. Biasanya sih Ute. Oke. Aku domisili di Jakarta Timur, Kak. Salam kenal. Jakarta Timur, wah jauh juga ya. Oke, thank you Utari. Oke, lanjut. Anissa. Oke, halo Kak Vina, kenalin nama lengkap aku Anissa Alivia Putri, tapi dipanggilnya Via aja. Domisilinya sekarang di Banjarmasin, Oh, Kalimantan Selatan, tapi pernah di Malang juga. oh iya. Di mana Halo Kak Vina, Malangnya? Kak Tasya. Dulu kuliahnya di UB. Oh, kuliahnya di UB. Oke, Hmm, udah lama atau lulusnya kapan? 2023 awal, 2022 akhir. Oh, masih baru lah ya. Oke. Gimana meninggalkan Malang pasti sedih ya? Biasanya Tapi yang kuliah di tidak Malang tuh, menem- eh, tidak menemukan kota lain yang sedingin itu ya. iya Ya, kan? enak Malang tuh sekali. iya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga, jadi pas ya untuk Tapi tempat sekarang udah tinggal macet gitu. katanya. Iya, Jadi kayak macet banget. tidak enak lagi. Iya, apalagi Suhat ya, tempatnya macet. Salam Oke, kenal ya, Kak. oke, thank you Via. Oke, lanjut Evi, silakan Evi. Halo, selamat siang semua. Kenalin aku Evi, sekarang domisili di Jambi. Mm-mm. Eh, Di Jambi. oke, Oh, iya. jauh nih, terjauh kayaknya ya Jambi. Oke, oke, the last one, Shakila, silakan. Ya, halo kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Syakila Fatihah Rizky, bisa dipanggil Syakila. Kalau domisilinya ada di Yogyakarta. Di Jogja. Oke, kayaknya batch ini yang nggak ada Bandungnya ya. Biasanya satu batch itu selalu ada Bandungnya ya. Oke. Oke, Saya thank you. sempat tinggal di Bandung, Kak. Oh, Via pindah-pindah ya. Kemarin kerjanya di Bandung terakhir, 2 tahun. Kerjanya di Bandung. Oke. Mm-mm. Baru sekarang di Banjarmasin. Mm-mm, Pengen balik. balik lagi nggak ke Jawa? Pengen ya, nanti ya semoga ada rezekinya. Oke, tapi lebih enak di rumah sih ya. Ketemu keluarga terus ya.
Oke, bentar, aku update dulu absensinya. Utari, Ramadhani, Anastasia, Anissa. Teman-teman sudah melengkapi checklist TCM knowledge-nya? Udah. Sudah semua ya? Oke, good. Mega Asia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Aku cek dulu. ah, di week 1. Oke, Utari. Utari, Anissa, ini aku ganti ya. Anissa karena udah terlalu banyak, aku ganti Alivia aja nickname-nya ya. Evi, oke bisa. Marsha, Marsha nggak ada di sini ya. Farah, Anastasia. Oke, ini masih banyak yang kosong, memang belum dipelajari atau sudah dipelajari tapi masih belum paham teman-teman. Atau memang udah tapi belum diupdate aja di sini. Gimana? Mau make sure lagi aja sih Kak. Udah dipelajarin semua, cuma mungkin eh, mau make sure lagi terakhir buat bisa checklist. Oke, yang paling susah dipahami yang mana nih kira-kira? Kalau aku lebih ke math sih, lebih kayak gimana cara ngajar trialnya biar menarik gitu, Kak. Kemarin agak kurang explore aja sih akunya. Lebih fokus ke coding kemarin. Oke, math. Terus apa lagi? Modul turtle bisa sendiri ya? Bisa mandiri ya? Ini easy sih. Kalau yang tingkatkan permainan sudah belum coba ya kayaknya ya? Aku Belum tadi ya? coba Mm-mm. sih, ntar aku checklist deh, Kak. Aku tadi barusan update lagi juga. Oke. Oke. Pakai akun yang mana berarti Utari untuk yang coba tingkatkan permainan? Oh, tadi aku coba belum. Aku baru kayak nonton videonya aja sih. Terus kayak, kayaknya oke nih, bisa gitu. Makanya Oh. aku checklist soalnya belum coba. Oke, kalau gitu kita sekalian coba aja ya teman-teman ya. Aku coba bikin akun dulu. Wait. Jadi untuk kode BO-nya ini berbeda ya dengan yang Turtle ya. Jadi ada keterangannya di sini teman-teman. Nah, untuk yang mode emoji master dan turtle kita pakai yang 2254. Tapi kalau untuk yang tingkatkan permainan ini yang 3009 ya. Tapi kalau ditingkatkan permainan ini sudah ada emoji masternya ya. Nah, jadi kalau misalkan mau cobain turtle sekalian tingkatkan permainan ya tinggal diganti aja course-nya di BO kemudian di refresh di platform anaknya. Ya itu udah otomatis keganti. Oke. Nah, coba sekarang dibuka platformnya dulu. Silakan teman-teman buka Beko ya ini. Mungkin siapa? Evi deh. Evi boleh klik link yang aku kirimkan di chat Zoom, terus dibantu share screen. Coba. Oke, Kak, wait ya. Oke. Oke. Jadi kita pakai akunnya si Nathanael ini dulu ya. Coba di scroll ke atas. Di klik yang ini. Mana, Kak? Sorry. Bentar, Ini bentar, ada bentar. tanda Oh, panah. ini. Mm-mm. Oke. Oke, masih loading. Ini masih VP. Boleh di back dulu nggak? Di back dulu. Oke, kita ganti course-nya ke tingkatkan permainan ya. Nih, pelajaran dan jadwal diklik. Oke, course-nya diganti. Sorry, sorry. Ah,
Bentar. Ini tuh, ini apa sih? Ininya ini. Kenapa? Ini diklik. Oke, sorry Kak. Ganti ini ya. Bentar Kak. Ini tuh ada apa sih yang video kita itu loh. Oh ya digeser Menghalangi. aja sih. Oke, Iya, bentar Kak. 3009 diketik. Oke, oke, baru dibuka di sini lagi. Nggak usah Ini diganti tuh. Nggak nggak usah usah. diganti. Oh ini, oh ya, 4 Desember. Coba diganti ke 4 Desember aja. Ini, 4 Desember. Ya, oke, jamnya boleh. Ya, simpan aja. Hmm, Oke, di open dulu. Oke. Ini jadi bahasa Indonesia ya? Ini ya. Coba di scroll ke atas. Diklik yang, oh udah English ya. Oke. Akunnya Evi, kok bahasa Indonesia? Wait, wait, wait. Aku setting dulu. Apa kita coba Karena ini aneh kali banget ya? kalau bahasa Indonesia nih. Coba. Kita ulang ya. Nggak perlu, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Evi Nurbaiti ya. Mm-mm. Oke, coba refresh. Nah, udah ganti ke English nih. Oke, di scroll ke atas. Oke, diklik yang ini. Oke, kita klik connect to the lesson. Sorry, sorry, ini udah ya. Ini diklik yang Desember ini. Kita klik yang tingkatkan permainan. Oke, di situ tadi ada emoji master ya. Jadi teman-teman nggak perlu ganti-ganti course-nya kalau memang mau pakai emoji master dan praktikal yang ini. Jadi value-nya di praktikal tingkatkan permainan ini adalah anak bisa memodifikasi game dua dimensi gitu ya. Ini kan sudah ada variabel-variabelnya nih ya. Jadi kode-kode ini bisa membentuk game dua dimensi. Coba kita lihat ya, dia akan jadi game seperti apa. Diklik play dulu. Oke, di scroll agak ke bawah. Yang kanan, yang kanan. Kok nggak kelihatan ya? Coba diklik yang ini. Oh, oke. Kecilin lagi. Di zoom out coba nih tampilannya. Ini karena nggak kelihatan seluruhnya nih. Kok gepeng gini? Bentar, bentar. Hmm, ini kamu udah pakai Google Chrome betul ya? Iya, sudah pakai Google Chrome Coba pakai ini apa browser lain. ke browser lainnya. Oke, wait. Harus login sih. Oke, coba Alivia aja deh yang share screen. Ini coba kamu login dulu pakai ini ya, pakai browser lain. Coba Alivia share screen. Klik link yang aku kirimkan tadi. Oke, diklik yang tanda panahnya. Yang ini. Oke, dibuka dulu mic-nya supaya aku bisa dengar suaranya. Sorry, ketutup tadi. Oke, Ketutup tulisan. yes, coba diklik di sini. Nomor 1, betul. Bentar-bentar. Ini zoomnya jadi besar. Kita kecilin. Nah, oke. Oke, diklik got it. Oke, Ini exit aja Kak, atau di X konferensi? aja, di X aja. Oke, di close dulu pop-up-nya. Oke, coba kita klik play dulu. Nah, harusnya sih kayak gini ya tampilannya ya, gitu. Nah, coba kita mainin dulu Alivia ya. Jadi, kamu klik di platform yang warna kuning ini sebelum dia loose. Ini kan kecepatan bolanya cepet banget tuh ya dia jatuhnya. Coba kita lambatin dulu kecepatan bolanya. Ya, untuk mengubah kecepatan bolanya, kita ubah di ini 8 dan 9. Baris ke 8 dan 9 itu angkanya kan 3 ya. Kalau mau memperlambat berarti angkanya harus di bawah 3. 2, 1 boleh ya. Coba kita bikin jadi 1 aja deh. Oke, Ini minus minus 1. 3 berarti minus 1 ya? Minus 1. Oke, diklik play.
Oke, lebih lambat ya. Nah, gitu. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita mau ubah backgroundnya nih ya. Ini kan warna ungu nih. Via mau ganti backgroundnya jadi warna apa coba? Warna pink, Pink boleh. Oke, coba kita buka dulu pop-up-nya yang tadi. Kita lihat kode warna-warna pink itu apa ya? Nah, ini ya RGB 252109171. Kita ubahnya di baris nomor 4. Coba diganti dulu sama Via. Ah, Nah, udah jadi kayak programmer beneran nih, Mam ya. Tuh, Via udah banyak belajar modifikasi game nih ya. Variabelnya banyak yang dipelajari. Coba diklik play dulu. Oke, bisa ya. Oke, sekarang tadi kan kecepatan bolanya nih yang diubah. Sekarang kita, oh sebelum ke kecepatan platform ya, yang warna kuning ini namanya platform. Kita ubah dulu karakternya deh ya. Ini kan karakternya monster gitu ya, Via ya. Via pengen hmm, diganti jadi apa karakternya? kucing. Kucing boleh. Nanti Via berarti bikin sendiri ya untuk karakternya. Nanti bisa diupload di sini. Tuh, coba dibuka dulu filenya di sini. Oke. Nah, sementara kita punya star dan comet nih ya. Nah, Via mau ubah jadi gambar apa? Boleh start. Star boleh. Oke, kita bikinnya di baris nomor 58. Ini nggak perlu dihafal teman-teman ya. Nanti aku kirimin contekannya ya. Gitu. Tuh, coba ini kan enemy.png, ya kan? Berarti kita ubah jadi star.png, disesuaikan nama filenya. Nah, nanti kalau misalkan Via mau upload gambar kucing boleh diupload aja ya, asalkan formatnya PNG, nggak ada backgroundnya ya artinya ya, gitu. Oke, coba kita klik play dulu, berubah nggak dia karakternya? Eh, oke, tuh berubah ya. Nah, kira-kira menurut Via, kalau kita mau mengubah karakter bolanya nih yang warna hitam ini di baris nomor berapa? 47. 47 betul. Oke, kita ganti dulu yuk karakter bolanya. Misalkan jadi komet gitu ya. Tuh juga bisa. Oke. Ya. Oke, kita klik play lagi berarti. Tuh, ganti ya dia ya. Oke. Nice. Wah, cepet banget nih belajarnya Via ya. Coba sekarang em, Miss Vina mau Via mengganti kecepatan platformnya ya. Kan ini lambat banget ya. Nah, supaya lebih fleksibel, gerakannya lebih cepat, kita ubahnya di baris 82 dan 84. Bentar. Titan. Nah, 82 dan 84 itu kan angkanya 3 ya. Nah, kalau mau lebih cepat berarti di atas 3. Mau diubah jadi berapa angkanya? Kecepatan. 5. 5 boleh? Oke, coba kita klik play. Oke, dimainin lagi. Oke, lebih cepat ya gerakannya ya daripada yang tadi ya. Oke. Gimana menurut Fias? Suka nggak belajarnya? Wah, seru, Kak. Iya, oke. Kira-kira mau bikin game apa lagi nih selain yang seperti ini? Hmm, apa ya? Plant versus Zombie. Boleh, nanti kita belajar sama-sama ya. Oke, aku stop share dulu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu dihafal, aku udah kirim contekannya. Silakan dicoba sendiri. Oke. Nah, sementara teman-teman kalau mau mencoba sendiri, tadi ya di link yang aku kirimkan di chat Zoom itu ya BO grupnya itu diubah-ubah aja itu bisa course-course-nya bisa diubah-ubah. Kemudian diklik yang tanda panah tadi, otomatis sudah bisa ngelink langsung ke platform untuk praktikal. Kalau di platform yang teman-teman onboarding itu kan belum ada ya yang ini ya. Mm-mm. Nah, itu bisa dicoba. Oke. Ada yang tanyakan dulu dari praktikal tingkatkan permainan ini, teman-teman? Kak, berarti semua modulnya itu bisa dipelajari selama yang ada kodenya itu ya. Langsung kita klik play, Yes. itu nanti tampilan anaknya akan seperti itu. Betul. Ya, harus di-refresh dulu ya. Dengan catatan harus di-refresh dulu. Oke. Untuk math, teman-teman sudah dapat ini belum? Video recording untuk cara instruksi math belum? Sudah atau belum? Belum. Gimana? Yang mana ya, Kak? Karena banyak videonya. Math
ya, practical math, Math Master dan Math Explorer. Sudah ada? Math Master yang sudah. Math Master kayaknya udah. Math Master udah ya. Itu video TC atau video cara mengerjakannya? Video TC. Video TC ya. Isi. Oke, berarti cara memandu anaknya juga sudah ada ya di situ ya. Sudah. Sudah ya. Oke, kunci jawabannya sudah punya. Kunci belum kayak ini. Oke, nanti aku kirimkan di grup terpisah. Mungkin sambil jalan dibantu Utari bikin grup isinya ya 5 orang ini aja ya untuk memudahkan kita koordinasi. Karena kedepannya akan ada tugas shadowing juga. Bebas ya, nama grupnya nggak perlu yang formal-formal banget. Bebas aja, oke? Nah, Oke. nanti aja boleh nggak apa setelah advance treatment ini. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Oke, Math nanti bisa dipelajari secara mandiri aja. Terus, oh ya, untuk Math ini khusus untuk Math Master aja, ketika kliennya paid, wajib untuk tes Kahoot ya. Tujuannya untuk tahu si anak ini penempatannya di kelas advance atau beginner ya. Penentuan levelnya kalau skornya di atas 5.000, jadi anaknya akan ditaruh di kelas advance teman-teman ya. Tapi kalau penempatannya kalau dia skornya di bawah 5.000 otomatis masuk ke kelas beginner ya. Jadi tolong disesuaikan untuk jadwalnya juga di sini. Ya kan, ini jadwal kelas nih. Seperti ini tampilannya nanti akan aku berikan akses ya. Ini misalkan Math Master, ini yang beginner ya, jadwalnya sendiri. Satunya yang advance ya. Nah, cara booking kelasnya gimana? Tinggal di copy aja di sini. Copy kode kelasnya, jangan pilih yang tablet ya, karena teman-teman belum handle tablet kalau masih probation. Di copy aja, kemudian di paste di kolom T ini ya. Tuh, otomatis dia akan berubah ya untuk slotnya. Misalkan DCM via, oke, anaknya namanya Evi gitu ya, tuh. Oke, gampang aja ya untuk booking jadwal. Ini untuk yang kelas grup. Kalau untuk yang kelas premium, berbeda ya. Tinggal diklik sebelahnya. Pokoknya yang warna biru ini yang premium. Jadi jangan salah booking kelas. Tuh ya. Nah, cara untuk ininya gimana? Untuk yang tes Kahoot-nya, diklik aja di sini teman-teman. Create Kahoot. Ya, kemudian ini diklik di ini aja, anaknya aja ya yang ngeklik. Jadi teman-teman tinggal share aja linknya ya. Kemudian diklik play solo. Oke, terus dipilih yang classic mode. Ya udah. Ini nanti anaknya tinggal isi namanya aja. Oke, biarkan anaknya yang mengerjakan sendiri. Ya, misalkan tarik. Kak mau nanya. Boleh. Misal ini kan Kahoot kalau udah paid ya. Ya, Misal terakhir di akhir udah paid, tapi ternyata anaknya kayak buru-buru atau nggak bisa tes Kahoot gimana? biarkan tes tahu mandiri. Yang penting kamu share linknya aja. Oke, nanti tinggal di info hasilnya berapa gitu ya. Betul. Suruh fotokan aja hasilnya berapa. Oke, Ya. makasih, Kak. Oke. Begitupun Berarti dengan tidak, follow up ya. Kenapa? Kak, berarti tidak saat TCM. Punten, sorry. Kalau ya Kalau harusnya kalau sih pada waktunya. saat di Zoom ya. Tapi kalau ada case-case tertentu yang nggak memungkinkan di Zoom, ya udah dikirimkan aja linknya. Kita tinggal nagih skornya berapa gitu. Tapi Kahoot hanya setelah paid ya. Setelah paid, kalau belum paid nggak usah Oke. gitu. Pun Kasih, Kak. ketika paid follow up ya, ketika paid follow up itu juga silakan dikirimkan linknya aja, pandu caranya gimana, nanti minta hasilnya supaya teman-teman bisa placementnya lebih enak ya gitu. Oke, lanjut ya. Untuk yang knowledge. Kemudian prepare before TC reporting. Nah, sudah login ke akun BO dan AMO ya. AMO-nya sementara masih pakai punyaku ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lolos probation, maka akan dibuatkan akun AMO personal ya. Nah, aku pengen dari Shakila dulu boleh share screen. Coba gimana caranya add student dan juga change lesson. Coba di share screen dulu.
Oke. Nah, anggap aja ini adalah BO grupnya ya. Ini yang punya Sabila tadi ya? Oh, bukan. Oh, oke. Bukan. Nah, sekarang teman-teman kalau search untuk jadwal sendiri ya, jadwal kita sendiri, jadwal masing-masing punya teman-teman, jangan di grup ya. Kalau di grup kan kita ketik dulu MK sekian 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 gitu ya. Nah, cara Hmm. praktisnya teman-teman bisa search dari schedule. Schedule yang ini. Tuh yang gambar jam tuh. Oke. Ah, oke, kolomnya kita aktifkan dulu. Yang titlenya diklik dulu bagian kolom. Oke, grup titlenya diaktifkan dulu. Syakila. Di scroll ke bawah. Ah, lagi. Oke, di save. Oke, di scroll ke atas lagi. Udah. Nah, nah ini kita bisa search by tanggalnya teman-teman. Misalkan Hmm. Syakila mau cari jadwal di minggu ini gitu ya. Berarti tanggal coba diklik. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 7 ya kan? Nah, atau misalkan jadwal minggu ya hari ini deh. Hari ini tanggal 4. Coba diklik tanggal 4-nya, diklik lagi. Tanggal 4-nya diklik lagi. Oke, diklik apply ya. Silakan teman-teman bisa search dari nickname teman-teman aja di sini. Grup title-nya misalkan saya kira kan belum ada jadwal. Misalkan siapa ya yang hari ini duty Mondi gitu ya. Tadi kan ada Mondi tuh. Coba diketik Mondi. Heeh. Pakai I ya. Oke. Oh, nggak ada jadwal. Bentar. Siapa ya TCM yang ada jadwal hari ini? Coba Ira. Ira tuh ya. Nah, nah ini Ira ya. Jadi bisa kelihatan di sini ini ada yang mirip-mirip ya. Jadi atau bisa search-nya dari lesson teacher ya, diketik nama lengkapnya di sini. Oke, jadi kita bisa search by tanggal nggak yang diketik MK sekian-sekian gitu ya. Nah, coba kembali lagi ke BO tes yang tadi, BO testing di Yang sini. mana, Kak? Oh, yang ini. Oke, coba gimana add student sama change lesson. Ini simulasi aja nggak perlu di add beneran ya. Oke. Eh, Misalkan pakai ini ya, Kak ya. Mm-mm. Oke, pilihnya student, kemudian choose from save, kemudian di search dulu. Hmm. Nah, kalau sudah ini di checklist, kemudian di add to group. Oke, oke, di close dulu ini. Oke, Oke. kalau change lesson gimana? Kalau untuk ke lesson, berarti kita ke lesson schedule. Kalau sudah ada, itu harus di close dulu ya, Kak ya. No, langsung Misalkan diubah kurang aja, satu. langsung diganti Oh, aja. langsung diubah. Berarti langsung assign new course. Iya. Oke. Oke. Otomatis terhapus. Kemudian nanti dimasukkan kode sesuai dengan course yang dipilih. Hah? Coba Misalkan apa? VP. VP 2 ini ya, Kak ya. Mm. Oke, udah VP tuh. Berarti coba kita ganti jadi tadi deh Python Start. Python start. Oke, saya cek dulu, Kak. Python start. Belum hafal, Kak, itu kodenya. Nggak usah dihafalin, nggak apa, dicek aja di situ teman-teman. Ada banyak Oke. banget ya kodenya ya. Iya, 2254. Ya, Oke, boleh pakai sudah. 2254. 2254. Hmm, oke, diklik. Oke. Oke, sudah. Nah, ini yang masih close ya, berarti harus di open dulu. Iya, Oke, di open dulu. Nah, gitu ya. Jadi misalkan nih teman-teman dapat OB ya. OB kan berarti bukan klien original teman-teman ya. Nah, belum tentu course-nya sama dengan course yang pertama ya kan, course klien pertama. Silakan diubah aja course-nya ya. Ya seperti ini prosesnya sama. Kemudian jangan lupa statusnya harus masih enrollment in progress. Kalau collapse atau finish, dia akan nggak bisa diganti-ganti teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman nggak dapat klien gitu ya, kemudian list OB ternyata dapat OB. Nah, jangan di collapse dulu. Ini harus statusnya di enrollment and progress dulu. Paham ya maksudnya ya? Oke.
Nah, oke boleh di stop share dulu. Boleh ke Utari. Coba gimana caranya bikin um, issue invoice, bikin invoice. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, Tadi di kita sini. pakai yang tadi aja, BO-nya, BO testing yang tadi. Bentar. Di chat tadi ya. Belum buka. Bentar, aku pindahin ke Chrome dulu, Kak. Tadi ganti invoice ya, Kak? Isu invoice ya? Betul, Oke, bikin yang invoice. berarti yang tadi Nathanael ini aja kan, Kak? Boleh, ada dua cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung klik invoice di sini, Mm-mm. ya, atau diklik ya. Diklik nama anaknya itu juga Oke. bisa. Klik dulu. Oke, di scroll ke Isi. bawah. Diklik issue Aduh, ada invoice. ininya. Isu invoice diisi, misal. Isi asal-asal ya, Kak? Ya, misalkan Isi. 40 lesson gitu ya. Mm-mm. Berapa nih? Berapa juta nih? Berapa sih nih? Nolnya tuh 23. Oh, kebanyakan. Oke, 8 juta aja. Oke, yang masuk akal aja Mm-mm. ya. Oke, Iya. kemudian paymentnya Paymentnya yang ini. first, make sure teman-teman pakai BO-nya sama dengan BO yang kita pakai ya. Ini harus Mm-mm. sama. Oke, kemudian course-nya juga sama. Course yang tadi berarti misalkan Python Start ya, Mm-mm. 2254. 2254. Mm. Oke, ini komennya Oops. ditulis first. Nah. First, kemudian produknya misalkan 40 lesson. Oh, produknya dulu uh, ya. Produknya Oke. Python Start Group gitu misalkan ya. Nah, oke, Oke. di copy aja. Copy, di paste, di produk juga di paste. Oke, pick a day-nya kalau mau hari ini ya tinggal langsung diklik oke aja. Tapi kalau mau dipanjangin itu juga bisa diklik dulu tarik. Nah dipanjangin kayak gitu ya. Oke. Jamnya juga bisa diedit ya, diketik aja. Jadi nggak, misalkan kita mau bikinnya 14.15, kan kita maunya OTS ya, jangan terlalu panjang bikin link paymentnya gitu. 14.15. Hmm, Oke, diklik oke. Ya, diklik issue invoice. I confirm. Nah, ketika tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan tab baru, Tab baru. tab baru. Gimana, Kak? Di sini tambah tab baru. Di mana sih, Kak? Sorry. Oh, ini sorry. Nggak kelihatan. Heeh. Oke, kemudian di Ctrl V, di paste. Oh, tapi tadi aku belum copy paste Nggak apa-apa. usah, udah Nggak langsung apa-apa. otomatis. Oh, oke. Oke, enter. Nah, jadilah link paymentnya. Oh, oke. Gitu ya. Mm-mm. Kemudian misalkan nih kliennya membayar menggunakan bank yang di luar bank yang kita sediakan ini. Berarti Mm-mm. kita kliknya other banks ya. Cara paymentnya itu seperti kita kalau lagi transfer ke bank lain. Jadi harus didaftarin dulu teman-teman ya. Gitu. Coba diklik yang e-banking. Di sini sudah ada tutorialnya. Oke, nih itu di scroll ke bawah ya. Transfer ke bank lain. Daftar rekening bank yang membedakan adalah nggak bisa ya transfernya pakai yang BI Fast yang 2.500 tuh nggak bisa. Harus yang 6.500. Karena kita paymentnya langsung ke Algorithmics Global. Gitu ya. Nah, itu jangan sampai miss. Kemudian ada perbedaan nih teman-teman. Kalau misalkan kliennya menggunakan BSI Mobile. Ya, coba di back dulu, di scroll ke bawah, tarik. Oke. Oke, diklik kembali. Oh, hilang ya. Heeh. Oke, diklik Oke. yang BSI. Oke, yang pilih yang M-Banking. Oke, ini agak berbeda ya, teman-teman ya. Kalau untuk pembayaran VA BSI, ada yang pakai BSI di sini? Nggak ada ya. Oke, jadi pilih dulu menu pembayaran.
diklik institusi ya, dimasukkan nama institusi Zenditnya, diketik 9347. Baru yang di kolom virtual account diketik angka belakangnya dari 9347 ini. Coba di scroll ke atas. Ya, jadi ini diketik di institusi Zendit ya. Nah, ini sisanya di virtual account. Oke, jadi harus agak sabar ya untuk memandu klien-klien yang menggunakan BSI ini. Karena agak berbeda. Oke, kalau misalkan nih kliennya pakai CC, coba kembali seperti tadi, di scroll ke bawah. Oke, diklik kembali. Oke, di scroll ke bawah. Jadi link yang ini, ya, link ini silakan dikirimkan ke klien, entah melalui chat Zoom, chat di Amo, atau chat WhatsApp. Ya, diklik kartu kredit. Nah, ini tinggal kliennya sendiri yang mengisi data-data pribadinya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang paymentnya pakai Shopee Pay Later ya atau Kredivo, nah ini bisa sama. Prosesnya sama, tinggal dikirimkan aja si klien ini untuk link ini ya. Gitu. Kemudian dipilih betul. Buka aplikasi ini juga bisa pakai apa ya? Scan barcode. Coba diklik buka aplikasi. Nah, otomatis dia bisa tergenerate untuk ini. Ini kliennya tinggal scan aja udah bisa nih. Jadi bisa memudahkan ya si kliennya nggak perlu buka-buka aplikasi gitu. Oke. Nah, ada yang tanyakan dulu teman-teman? Aman ya? Oke, boleh kembali lagi ke BO testingnya tadi Utari. Nah, kalau misalkan kliennya yang bukan yang kita handle ya, klien yang bukan kita handle, teman-teman silakan di-expel aja ya, dikeluarkan dari BO group ini. Oke, caranya gimana? Diklik nih di sini. Tuh, ada tanda panahnya diklik. Ya, tapi jangan berat di expel ya. Nah, diklik expel. Kalau yang transfer-transfer ini biarin aja. Ya, nggak perlu diapa-apain. Oke, kecuali yang hijau-hijau ini, yang bukan klien kita, silahkan di expel. Oke? Oke, boleh stop share dulu, Utari. Thank you. Oke, sebentar. Siap. Oke. Oke, sekarang lanjut. Siapa yang belum? Anastasia ya, boleh share screen dulu. Coba gimana caranya report untuk di AMO kalau kliennya collapse. Hmm, sudah login ke AMO? eh Sudah atau belum? Nah, ya itu AMO. Udah ya. Oke, silakan diklik salah satu AMO deh yang mana apa aja nih ya. Boleh nih yang ini. Bebas deh yang ini. Oke, klik salah satu AMO-nya. Oke, wis absen. Boleh. Nah, jadi collapse itu ada 3 kemungkinan ya, teman-teman ya. Ada 3 poin. Yang pertama, teman-teman punya jadwal nih. Ada jadwal. Misalkan Evi ada MK 15. Tapi nggak di-tag nih di grup ya. Nah, oh artinya nggak dapat klien nih, berarti si Evi nggak dapat klien. Nah, setelah itu Evi list OB ya, antri untuk mendapatkan klien baru, OB, overbooking ya. Nah, ternyata nggak dapat juga nih si Evi. Nah, berarti ya udah kita nggak punya ammo kan ya, karena nggak dapat klien, silakan langsung isi form collapse di isinya no client ya. Kemungkinan yang kedua adalah Evi punya jadwal nih, MK 15. Ya, sudah di tag dapat klien ya, dikasih login studentnya. Tapi tiba-tiba dia cancel ya, belum sempat masuk ke Zoom kita cancel. Nah, berarti teman-teman silakan ubah ini ke was absent ya. Stage-nya ke was absent seperti ini. Dan responsible user-nya ini harusnya sih disamakan dengan nama yang ada di H2A ya. Gitu. Ya. Nah, ini nggak sesuai nih, berarti harusnya coba diubah dulu. Tapi nggak perlu di-save ya, Anastasia ya. Nah, tadi namanya siapa yang di H2A? Kita mau mengubah yang di responsible user nih. Diklik web. Nah, Deno Vina, tuh kan. Coba ketik aja.
Nah, dia tuh tinggal diklik aja. Gitu ya. Namanya disamakan. Oke, cancel aja, biarkan aja. Oke, ini untuk klien yang collapse. Kalau misalkan kemungkinan yang ketiga, kliennya ada nih, dapat klien sudah sempat masuk ke Zoom kita, tapi tidak bisa diselesaikan sampai akhir. Ya, entah kendala device, entah kendala atau parentnya nggak bisa dampingi ya, atau basic yang dan lain-lain sama ya. Diubah ke was absent, diganti responsible usernya sama dengan nama yang ada di H2A. Oke, gitu ya. Coba sekarang gimana caranya report kalau kliennya finish tapi nggak paid? Gimana, Tasya? Ya, itu belum hafal saya, Kak. Oke. Siapa yang udah tahu? Belum? Oke deh. Kalau gitu stage-nya silakan diganti ke visited. Stage-nya yang ini, funnel nih, funnel. Jadi kalau aku bilang stage itu funnel ya. Nah, itu diubah ke visited the trial class. Ya. Oke, kemudian kembali ke main. Tapi jangan di-save ya. Responsible usernya, karena masih pakai punyaku ya, kalau teman-teman masuk di tim SDL, diganti SDL. Kalau masuk ke tim lain, ya bisa diketik tim 7 gitu ya, itu ada. Tim 1, tim 2 ada. Ya, ketik aja. Oke, kemudian di scroll ke bawah, H2A-nya dibuka. Nah, ini jangan lupa visitor toggle-nya diaktifkan ya teman-teman ya. Kalau kayaknya finish. Ya. Kemudian kita ke bagian sales. Ini yang di bagian main ya, segini aja. Di bagian sales ini diklik di sini. Sales. Oke, nah ini dilengkapi teman-teman ya. Tuh TCMMK-nya, berarti nama kita sendiri, nickname ya, bukan nama lengkap. Oke. Kalau Anastasia ya Anastasia, bukan Anastasia Damayanti gitu bukan ya. Utari. Berarti kalau Via ya Alivia ya, Evi, Syakila gitu. Pakai huruf kapital. Timnya silakan disesuaikan. Record di MK wajib dicantumkan di hari yang sama ya. Nggak boleh lewat hari. Maksimal ya berarti jam 23.59 di hari yang sama. Oke, City from ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih mau follow up nih klien ini. Kan nggak paid nih, nggak paid OTS ya. Nggak paid on the spot. Masih mau di follow up. Silakan diaktifkan toggle FU by TCM-nya. Ya, supaya tidak di handle oleh FUM. Ya, Dihandle oleh siapa, Kak? Sorry. FUM ini follow up manager Oh, oke. ya. Kalau teman-teman tidak aktifkan toggle ini ya, ya otomatis di handle FUM. Berarti kalau paid ya haknya FUM gitu ya. Tapi ya teman-teman harus bertanggung jawab kalau mengaktifkan toggle ini ya harus beneran di follow up ya. Kak, aku follow up-nya by WA. Ya udah, silakan dicantumkan untuk buktinya di sini ya. Ini diklik note aja. Coba kamu klik note. Note ya. Nah, ini bisa melampirkan gambar juga. Screenshot-nya silakan dilampirkan di sini. Gitu ya. Harus ada Mau nanya, bukti. Silakan. berarti kalau untuk follow up itu nggak harus lewat AMO? Nggak harus lewat AMO, tapi diprioritaskan lewat AMO. Oke. Oh ya, sama mau nanya juga, kalau di AMO itu nanti keluar ke orang tuanya, itu tampilannya atas nama kita atau gimana, Pak? Algonova tampilannya. Nama Algonova aja gitu ya? Algonova. I see. Berarti pun follow up kita lewat AMO itu akan terlihat di orang tua sebagai Algonova, bukan sebagai tutor. Algonova gitu. Jadi ya kita kita personanya ya sebagai CS gitu ya, bukan sebagai TCM gitu. Oke, Kalau jadi follow up by WA nggak apa-apa kan, Kak? boleh. Dan untuk kontaknya itu nanti juga akan di-share sama timnya kah apa gimana, Pak? Di sini sudah ada nomornya ya. Coba kembali ke main, Nas. Oh, Di di scroll ke samping ini bawah. juga ada ya? Nah, itu ada nomornya. I Nih, see. oke. Ya, tutorial Nah, cara chat di Amo. Ada videonya, sudah ya, kemarin dikirim. Nah, itu diklik send aja. Nah, udah bisa chat. Oke. Tapi kalau misalkan nih,
Teman-teman, chatnya lebih dari 24 jam dari last conversation-nya. Harus ada template tertentu nih, ada kode tertentu ya, yang harus diketik supaya nanti bisa terkirim ke orang tua gitu. Eh tuh di checklist TCM sudah ada ya chat client tuh ada tutorialnya, ada sekalian template-nya di situ ya. Nanti bisa dicek aja. Oke. Jadi, Yang mana, Kak? stop share dulu. Oh itu ya. Nah, itu chat client. Bentar ya, aku buka di sini. Nih, ya. Ini tinggal di copy aja, teman-teman ya. Oke. Coba aku cari dulu amunya, amu testing. Amu testing sebentar. Bukan. Aditya. Nah, ini ya. Jadi, kode yang tadi itu, teman-teman silakan paste aja di sini. Tuh, ya. Kode ini akan membentuk diksi gini, halo, nama saya, perkenalkan parents saya Vina, gitu ya. Saya Dian, ya, namanya Dian aja. Saya Dian dari Algonova Indonesia. Saya menghubungi Anda perihal, gitu ya. Jadi kita tinggal ngelanjutin perihalnya. Perihal apa? Misalkan kelanjutan kelas Ananda Syakila, gitu ya. Apakah sudah ada keputusan bla 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 gitu ya. Tinggal di send aja. Ini ke nomorku bukan ya. Oh ya, udah ke nomorku. Ada keputusan eh hasil diskusi misalkan ya. Aku klik send. Ya udah, nyampe nya kayak kita chat WA aja tuh. Itu ya, teman-teman ya. Mana kelihatan nggak ya? Gitu ya, no. Ini kontaknya Algonova. Tuh, gitu ya. Oke. Nah, wajib pakai template ini kalau last conversation-nya lebih dari 24 jam. Kalau masih di range di bawah 24 jam ya nggak perlu. Bisa chat lah biasa aja. Gitu ya. Ada yang tanyakan dulu? Kak, mau nanya, mau make sure yang tadi kalau kita mau ganti statusnya di funnel itu untuk di tab main-nya, responsible user-nya itu nama tim bukan nama eh, kitanya ya, Kak? Kalau sudah punya amu sendiri, pakai nama masing-masing. Oh, oke. Ini kan amunya masih pinjem ya. Hmm, Gitu. oke. Pakai ke tim masing-masing. Oke. Oke, Kak. Oke, visited. Oke. Oh ya, lanjut ya. Tadi untuk cara reportnya. Tuh, ini kalau sudah finish, teman-teman, dilengkapi seperti ini. Kalau nggak paid ya. Tapi kalau paid, ya bentar. Aku carikan Amo yang paid. Nah, tapi kalau misalkan kliennya paid, ada sedikit perbedaan, teman-teman ya. Nah, silakan ini ya, untuk responsif. Ini ya, paid first part-nya diganti ya. Stage-nya diganti paid first part, bukan visited lagi, tapi paid first part. Oke, responsible user-nya nama kita, nama tim ya, SDL, dan tim masing-masing. Kemudian H2-nya silakan diaktifkan ya, karena otomatis sudah visited, dan payment grupnya juga diisi. Ya, date first payment ini tanggal paymentnya. Misal TC-nya tanggal 1, paymentnya tanggal 3, ya udah kita isi tanggal 3. Ya, disesuaikan type of price-nya, group type-nya, total package-nya berapa. Nah, di bagian sales,
Berarti kan yes ya, ini yes. Kemudian payment-nya menggunakan VA, BNPLK ya, pay letter K atau CC disesuaikan. Paid comment wajib diisi. Isinya apa? Yang teman-teman sudah report di grup sales ini silakan di copy aja. Di copy, kemudian di paste di paid comment. Gitu ya. Nah, date payment-nya juga disamakan dengan tanggal payment-nya. TCM MK, TCM nama kita sendiri harusnya huruf besar sih. Oke. Karena teman-teman masih probation, semua yang sudah finish, MK-nya silakan diaktifkan toggle probation-nya. Ya. Kalau misalkan kayaknya bundling nih, bundling berarti kan amonya lebih dari satu ya. Kita request amo ya. Kita harus request amo baru di sini. Tuh, di grup MK ya, request amo di sini tinggal disesuaikan aja untuk formatnya ya, ngikutin teman-teman yang lain. Kalau sudah dapat amo baru, sama langkahnya disesuaikan untuk reportnya ya. Yang membedakan adalah biasanya di bagian sini payment grupnya ya, karena kan kalau bundling belum tentu package-nya sama ya, package yang diambil sama gitu ya, disesuaikan di situ. Dan untuk ammo utama ya, kita pilihnya primary. Kalau untuk ammo yang kita request, kita pilihnya additional ya. Ini paid, ini bundling 3 nih ya. Tuh, graphic design junior, math tutoring sama game design. Berarti ya amunya 3. Masing-masing di sini silakan dilengkapi untuk apa reportnya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Kak mau tanya tadi yang eh, komennya itu aku sempat ke miss yang di copy bagian mana ya? Yang kita kirim di grup sales. Kan sudah dari sudah ada formatnya tuh. Mana ya grup sales? Nih, kan sudah ada formatnya nih seperti ini, ya kan? Ya udah tinggal di copy aja. Copy, taruh di payment comment, paid comment. Terima kasih Kak. Oke, Kak, ya, mau tanya. Jadi kalau misalnya paid, itu untuk reportnya cuman di AMO sama di grup sales aja ya? Dua itu aja kan? betul. Oke. Oke, aman ya. Nah, itu untuk AMO. Lanjut untuk note ya. Note tadi silakan teman-teman diklik aja note seperti ini. Ya, kalau misalkan mau note, tolong jangan di enroll ya. Masih mau pelunasan gitu misalkan. Nah, ini bisa di-add, kemudian di-pin. Di-pin tuh caranya tinggal diklik aja ada tanda bintang nih, unlink ya, link unlink tuh. Oke, hilang. Tapi kalau kita klik link lagi, nah itu otomatis dia akan ada di atas seperti tadi. Oke, kemudian sesudah MK, kalau teman-teman masih mau follow up si kliennya, ya khusus untuk yang FU by TCM, silakan diberikan tas. Ya, ini wajib, hukumnya wajib. Kalau tidak diberikan tas, ya aku akan off-kan di sini FU by TCM-nya. Ya, nah di set aja misalkan nih, Utari sudah beres MK ya, mau follow up di tanggal 6. Ya udah, diklik aja nih tanggal 6 ya. Diklik tanggal 6 kemudian FU1 misalkan. Ya, Utari diberi nama karena di sini kan banyak ya yang pakai AMU ini. Jadi supaya nggak nyari satu-satu. Tujuannya apa sih? Karena kita nggak akan mengingat-ingat ya untuk AMU mana aja yang perlu kita follow up gitu ya teman-teman ya. Nah, wajib dia berikan tas. Nah, nanti ngeceknya di mana? Nih, diklik kalender nih. Klik aja di kalender. Ya kan? Tuh, jadi amu-amu mana saja yang perlu di follow up akan muncul di sini. Bentar. Nah, ini yang today. Ya. Today punyanya nih Sarah, ya ada namanya tadi Bintang gitu. Ya, tomorrow. Nah, yang tomorrow ini kan akan jadi today ya, besoknya ya. Nah, jadi kita tahu hari ini saya harus follow up yang mana aja nih gitu. Ya. Tolong nanti disesuaikan. Ini harusnya nggak ada overdo ini harusnya nggak ada sih ya. Gitu. Oke.
Aman ya? Untuk tasking, note, ada yang tanyakan? Dah? Oke, link praktikal sudah join grup. Nanti aku akan joinkan teman-teman ya ke grup. Kemudian shadow. Shadow ini artinya teman-teman masuk ke Zoom-nya TCM senior ya. Biasanya kan cuma nonton recording aja ya. Nah, sekarang live nih. Gitu ya. Nah, jadi sudah bukan recording lagi tapi live masuk ke TC-nya teman-teman senior supaya lebih apa ya, vibes-nya lebih kerasa gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk teknisnya seperti apa? Silakan off cam aja ya, nggak perlu on cam. Untuk foto profil di Zoom itu diganti logonya Algonova ya, dan nama Zoom-nya diganti menjadi technical support. Di rename aja ya, nggak perlu setting ulang. Di rename aja ketika sudah masuk ke Zoom-nya ya, rename aja jadi technical support. Ya, jangan lupa nanti ketika sudah selesai shadowing, nah teman-teman wajib catat nih hasil shadowingnya seperti apa. Oke, coba aku bikinkan untuk yang batch-nya ini berarti Desember, advance treatment tanggal 4 Desember. Oke, aku hapus-hapusin di sini. Nah, silakan reportnya di sini ya. Untuk TCM-nya siapa aja yang di shadowing, Kak? Nah, nanti aku assign. Aku akan pilihkan TCM siapa aja. Karena ada TCM yang nggak bisa di shadowing. Karena mereka masih handle project, teman-teman ya. Nggak akan relate nanti kalau misalkan teman-teman masuk ke TCM yang handle project. Oke. Nah, nanti kan aku assign 2 nih. Ya, sebagai cadangan gitu ya. Takutnya yang satu berhalangan atau apa gitu. Usahakan dapat satu finish di masing-masing TCM-nya. Misalkan Anastasia aku kasih Ira dan Esther. Ya usahakan dapat Ira satu, Esther satu finish ya. Yang finish yang collapse tidak dihitung. Ya, Kak collapse nih ya udah join lagi sampai sampai dapat finish. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan, teman-teman? Schedule nanti Untuk aku add schedule. Oke, gimana? shadowing, Ya, untuk shadowingnya berapa kali ya Kak dikasih batasnya? Boleh sebanyak-banyaknya Kak atau gimana? boleh sebanyak-banyaknya tapi jangan di banyak TCM ya. Maksimal ya 2 TCM itu aja. Oke, gitu. Tapi ya minimal 2 lah, teman-teman ya. Minimal 2 gitu. Nah, Kalau mm-mm, sorry Kak, coach mm-mm, punten, mm-mm. start untuk shadowing kira-kira kapan Kak? Hari ini, Oh start hari ini start langsung. hari ini. Oh, ya. Boleh. Oke, silakan dicat aja TCM-nya ya, izin kalau mau shadowing. Tanyakan hari ini ada jadwal jam berapa aja. Kalau misalkan hari ini off, ya bisa besok. Oke, ya. Pokoknya maksimalkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini untuk shadowing. Ya, baru nanti hari Senin teman-teman akan aku kasih jadwal untuk TC. Ya, jadi hari Senin harus sudah punya Zoom Premium. Zoom Premiumnya jangan yang pakai link email dari sellernya ya. Jadi usahakan pakai yang email dari kita sendiri, email kita sendiri. Ya supaya nggak ganti-ganti tiap bulan gitu kan capek ya teman-teman ya. Karena kan teman-teman harus update di sini nih di form upload link Zoom Premium ini. Oke. Nah, untuk akses ke sini nanti akan aku berikan akses ya. Kemudian Power BI. Silakan login juga ya teman-teman ke Power BI ini. Power BI ini tujuannya apa sih? Untuk yang ngecek result kita nih gitu. Nah, dia tampilannya seperti ini. Jadi, report kita yang di AMO itu nanti akan tergenerate atau mirroringnya ya ke PBI ini, Power BI. Ya. Nah, tinggal diklik di sini nih teman-teman. Misalkan di tim list ya, aku mau cek resultku di minggu lalu deh. Gitu. Jadi teman-teman ya juga harus aware ya dengan result masing-masing. Jadi nggak hanya TL aja yang ngecek. Jadi supaya teman-teman juga punya target. Oh, aku kurangnya segini nih untuk mencapai 35% itu pi gitu misalkan ya. Nah, ini di reset dulu ya. Tadi udah aku reset. Kemudian diganti tanggalnya aja. Misalkan yang minggu lalu deh. Minggu lalu tuh ini ya 30 sampai 20, 24 sampai 30.
nih tim misalkan Anastasia ada di tim 3 gitu ya. Nah, ini bisa cek keseluruhan timnya ya. Atau mau punya sendiri aja deh, misalkan ini. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, terus kalau mau ngecek semua report kita nih yang ada di AMO, nah ini bisa diklik di After MK ya. Mulai dari AMO, nama anak, course-nya apa, semuanya di sini. Paid atau enggak paid, nah ini bisa ada di sini. Recordingnya juga bisa. Makanya aku bisa ngecek nih siapa nih yang belum upload atau mencantumkan link recording, nggak akan ada ini tanda link-link ini nih gitu nih. Cloud not cloud error not able to record tuh pasti tampilannya seperti ini. Dan ini ngaruh ke SLA kita. Nanti aku jelaskan SLA itu apa gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ada yang tanyakan dulu dari Power BI boleh kalau mau login boleh. Kak, aku mau nanya yang tadi kita shadowing hari ini. Nah, kita tahu kontak-kontak KKTL, kakak TCM-nya tuh di mana ya? Kita kayak nggak ada grupnya di Kak yang sama Habis ini aku mereka. masukin ke grup. Tenang, Oh, tenang oke. aja. Oke, udah panik. Tenang aja Oke, teman-teman ya. Nanti aku oke, masukin oke, ke Kak. grup pasti ya. Oke. Oke. Nah, di sini teman-teman nggak sendiri ya. Pasti pada saat di probation ini akan ada pendampingan dari tim leader. Kalau teman-teman masuk di tim SDL juga akan ada mentor ya yang mendampingi. Kalau di tim non SDL nggak ada mentor karena di sana ada tim teman-teman senior ya yang bisa membantu teman-teman. Ya, entah kasih feedback, kendala apapun untuk bisa sharing ke mentor atau teman-teman senior gitu ya. Jadi please aktif ya teman-teman ya. Kita nggak akan yang nyuapin teman-teman banget ya teman-teman yang harus datang ke kita gitu ya. Untuk sampaikan kendalanya apa ya, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu kita bantu gitu. Fasilitasnya sudah ada ya. Tinggal teman-teman ya manfaatkan fasilitas itu sebaik-baiknya. Kita cuma punya waktu berapa minggu untuk probation? Berapa minggu teman-teman? 2. 2 minggu aja ya, waktunya singkat. Jadi per daily-nya akan benar-benar dipantau nih, gitu. Jadi usahakan ya minggu pertama sudah ada tabungan paid supaya di minggu keduanya nggak ngos-ngosan ya ngejar paid-nya. Misal teman-teman awal-awal pasti akan nggak langsung 20 jam ya, nggak langsung 20 jam. 10 sampai 15 jam dulu ya. Kita asumsikan aja 10 jam deh. 10 jam rata-ratanya teman-teman bisa attend tuh ya, finish tuh di 5 MK. Ya, 5 sampai 6 MK. 5 MK untuk mencapai 35% kan ya paling nggak dua ya, dua yang paid gitu. Nah, harus diukur tuh teman-teman. Ya, harus punya target pribadi gitu. Ya, supaya lebih semangat lagi. Itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Shadow, Shadow? Masih belum ada yang belum clear untuk Shadow Kak, atau yang setelah lain? Mm-mm. setelah tahapan shadow kan tadi kita masuk ke tim SDL kan, terus bakal dipandu kan. Nah, itu first duty-nya kita apakah TL-nya ikut join atau Nggak, cuman standby di grup aja? standby aja. Oh, oke. Grogi nggak sih first duty ada TL-nya? Iya, kayaknya lebih grogi kalau ada TL-nya deh. Iya kan? Nah, aku juga paham sih teman-teman ya, POV sebagai TCM. Jadi ya senyamannya teman-teman lah pasti ya, gitu. Nah, nanti setelah TC pertama, jangan khawatir teman-teman akan diberikan feedback ya, supaya nanti TC berikutnya better gitu. Ya entah dari mentor atau dari TL atau teman-teman senior gitu. Oke. Nah, udah ya. Aman ya Power BI nanti silakan dipelajari payroll, payroll. Teman-teman harus melewati satu periode dulu nih untuk gajian. Ya, jadi nggak di periode depan langsung gajian gitu nggak ya? Ya berarti 2 periode, misalkan minggu ini duti ya, periode ini duti, berarti nanti gajiannya di periode kedua bulan, periode 1 ya, bulan Januari gitu. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kita berikan uang saku lah ya, istilahnya uang saku gitu ya, di 300.000 di periode pertama, nanti akan diterima di, kalau dutinya minggu ini ya bisa di periode ini gitu ya. Jadi ya lumayan lah ya buat bayar internet, bayar Zoom gitu ya, untuk menunggu sambil menunggu gaji berikutnya.
Ya, cut off-nya adalah untuk gaji tanggal 25 itu hasil kerja dari tanggal 1 sampai 15. Ya. Untuk gaji tanggal 10 itu hasil kerja dari tanggal 16 sampai akhir bulan. Jadi kita gajinya 2 kali ya, udah diinformasikan di awal. Begitu. Oke. Nah, itu untuk payroll. Kalkulator bundling. Nah, jadi teman-teman nggak perlu hitung manual nih untuk bundling-bundlingan ya. Nah, ini bisa pakai kalkulator ini. Untuk bundling itu tidak harus private sama private. Itu ya, premium sama premium. No, bisa di mix teman-teman ya. Private sama premium atau premium sama grup bisa ketiga ini di mix. Dan nggak harus 40 lesson ya. Bisa 40 lesson sama 10 lesson, 40 lesson sama 20 lesson boleh. Gitu. Dan ini diskon 10%-nya, misalnya nih dua ini ya. Diskon 10%-nya ya nggak boleh dua-duanya. Ya salah satu aja nih yang pakai terkecilnya aja supaya revenue teman-teman nggak timpang gitu ya, nggak jauh banget ya. Nah, ini untuk kalkulator bundling. Misalkan Utari banding beda kelas tuh ya. Ada NTCP, ND, ya. Tahu ya bedanya NP, ND, TCP, KOP ya? Tahu ya? Nah, untuk KOP ini nggak setiap hari ada ya teman-teman ya. Ini event aja, biasanya di akhir bulan. Kemudian ini nggak bisa jadikan DP ya, jadi harus full payment di awal. Jadi untuk di landing page kita, kalau lagi ada KOP, maka untuk harga TCP-nya akan di-replace menjadi harga KOP. Ya, paham ya? Jadi ini kan harga TCP nih. Kalau lagi normal kayak gini ya, tapi kalau lagi ada KOP ya ini jadi harga KOP lebih murah dari ini. Tapi teman-teman bisa kalau mau payment di harga TCP. Kan kita ada price list-nya ya. Boleh aja pakai price list TCP. Oh, kliennya kayaknya masih mampu nih di TCP. Aku kasih TCP aja deh KOP. KOP itu kalau memang udah ada kendala budget gitu ya boleh. Gitu. Oke. Nah, nanti bisa dicoba-coba nih ya untuk kalkulator bundling ini. Jadi gimmicknya gini biasanya teman-teman ya. Harga normal price di kelas premium misalkan ya di 8 juta sekian ya. Mama ini kalau nambah dikit ya kalau misalkan bundling ini dapat kelas tambahan loh gitu misalkan ya. Nah, ini 8 juta kalkulator ya di kelas premium. Misalkan nih 40 lesson sama misalkan 10 lesson ini ND TCP. Oke. 8379. Di sini berapa? 8320. Berarti nambah 50 ribuan aja ya. Dapat tambahan 10 kelas nih gitu. Ya. Jadi di breakdown aja. Kalau mama ambilnya 2 kelas, jadi 40 lessonnya itu harganya sekian, 10 lessonnya sekian. Gitu. Ya itu bisa dimainin harganya. Nggak harus NP sama NP ya teman-teman ya. NP terus dipotong 10% gitu nggak. Bisa di mix. Misalkan ND sama TCP gitu ya. Itu bisa. Nih ND sama TCP atau NP sama ND gitu boleh. Nggak harus NP 10% gitu nggak. Paham ya maksudnya ya? Oke, pelan-pelan aja kita belajarnya ya. Dicerna pelan-pelan teman-teman ya. Nah, nanti kalau biasanya udah shadowing, nah itu makin makin dapat nih feel-nya. Oh, jadi maksudnya yang kemarin dipelajari itu ini gitu. Karena kita live nonton langsung kan beda ya dengan nonton video biasa gitu. Oke. Itu ya. Nanti kalau sudah selesai shadowing, kita meet lagi singkat aja untuk bahas review shadowingnya. Dan juga silakan disiapkan untuk Zoom premiumnya ya. Ya di hari Senin dah. Harusnya sudah ada ya. Supaya kita segera jadwalkan untuk first duty. Mau tanya, Boleh? untuk yang kalkulator bundling ini langsung diubah-ubah di situ aja nggak masalah ya? Jadi Nggak nggak apa-apa? harus yang diduplicate. Oke. Nggak apa-apa. Ya ini udah punya SDL kok. Jadi harusnya sih nggak tabrakan ya. Gitu. Oke. Oke. Kemudian report collapse ya. Udah ya tadi kita bahas. Nah, ini kalau misalkan no client, isinya call client. Di dan show up ada client di MK Core, tapi tidak ada knock Zoom. Tuh ya. Jadi belum belum masuk ke Zoom kita di dan show up.
Collapse, sempat bertemu dengan klien tapi kelas terhenti. Kita klik collapse di sini. Jangan lupa time of collapse-nya adalah jam di mana teman-teman collapse ya, bukan jam MK. Beda, kalau jam MK ada di sini sendiri. Tuh. Misalkan mulai kelas kan kadang nggak on time ya. Ini misalkan OB 6.15 ya udah isi 6.15. Kemudian collapse-nya di jam berapa itu juga disesuaikan. Amonya, recording proof-nya ini nggak harus diupload ke sini ya. Ke Google Drive, di YouTube juga boleh. Pokoknya bisa dibuka ya. Kalau di YouTube kita pilihnya unlisted. Bisa ya caranya upload video di YouTube ya. Biasanya kalau pertama kali harus verifikasi dulu teman-teman. Nanti ya udah tinggal ngikutin aja verifikasinya cuman OTP aja sih. Ya nanti selanjutnya nggak perlu verifikasi lagi. Caranya gimana? Silakan browsing aja ya. Cara verifikasi untuk upload video di YouTube ya. Begitu. Oke. Nah, oke. Cek quality TC. Oke. Jadi, setiap minggu QC ini akan mengecek ya, teman-teman ya, sampling gitu ya. Take sampling untuk video recording TC kita. Baik itu yang finish maupun yang collapse. Ya, setiap minggu itu pasti ada. Nah, di sini akan diberlakukan nih teman-teman ya, sudah diberlakukan untuk reward dan deduction. Parameternya ada 3 nih, SLA report, handling MK yang finish ya, yang paid dan not paid juga akan di take sampling, dan handling collapse. Ya, aku bahas yang SLA dulu. SLA ini artinya apa? Ketepatan waktu kita mengerjakan semua report. Kalau yang finish, wajib di hari yang sama, ya. Kalau yang collapse, kita untuk mengubah stage was absent-nya, ya, itu wajib maksimal 1 jam dari jam MK-nya. Misal Syakila ada MK 15. MK 15-nya collapse. Ya nggak boleh sampai jam 16 ya mengubah ke was absennya atau mengubah responsible usernya. Kenapa? Kalau terlambat, ya kan kliennya nggak di follow up gitu. Misalkan nih, kliennya reschedule MK 15 ya, reschedule ke MK 16. Karena Syakila tidak mengubah ke was absen, ya nggak di follow up lagi sama BM untuk reschedule di jam berikutnya. Nah, akhirnya kan apa? Ujungnya kliennya nggak ke follow up, nggak attend, ya merugikan perusahaan ya. Gitu. Karena klien datang ke kita tuh berbayar ya teman-teman ya, iklannya berbayar. Ya, jadi tolong dimanfaatkan. Ya, kemudian SLA report minimalnya itu di 80 poinnya. Perhitungannya dari mana? Nih, report MK kita recordingnya wajib di 80%, collapse missing ya. Jadi kalau misalkan collapse ya wajib di report di sini ya. Nah, nanti akan kelihatan. Kalau misalkan collapse tapi nggak report akan kelihatan. Nah, ini akan mempengaruhi SLI kita. Lead report. Di 80 minimal poinnya. Kalau di bawah 80, maka akan ada deduction atau pengurangan ya dari total salary-nya sebesar 20%. Ini tinggi banget ya. Memang belum diberlakukan di probation, tapi aku mau teman-teman sudah terbiasa sejak sekarang. Supaya nanti ketika lolos probation ya udah disiplin ya untuk reportingnya ini. Oke. Nah, misalkan nih gajinya 10 juta di periode tersebut, kena SLA-nya 20%, ya udah 2 juta kan banyak ya. Nah, kan sayang banget. Hanya karena reportnya nggak jelas gitu ya, nggak tepat waktu. Itu sayang banget. Nah, kalau yang handling MK nih ya, minimalnya adalah di sini. Tuh, kalau misalkan teman-teman dapat di atas 95 poinnya, maka akan dapat reward 10% dari total revenue bonus kita. Ya, jadi Algonova adil ya, nggak hanya memberikan deduction, tapi memberikan reward juga untuk teman-teman yang sudah bagus reportingnya, tepat waktu dan disiplin. Ya, di atas 90, di 5% rewardnya. Kalau 81 sampai 90 di tengah-tengah ya nggak dapat reward, ya nggak dapat deduction. Ya, baru 70 ke bawah ini sudah 10 sampai 30% bahkan berujung termination ya, kalau memang terjadi berulang teman-teman. Nah, gitu. Ini ya, untuk poin-poin fatal mistake nanti kita bedah satu-satu. Tapi ada yang mau tanyakan dulu dari reward dan deduction QC ini? Kak, tadi bahas termination. Kalau di Algonova, terminationnya kalau udah berapa TC yang nggak paid?
Ya kalau nggak achieve di 35%. Misal Di 2 minggu. bulan itu. Oh, Dilihatnya berapa lama? Sebulan, 2 bulan, kalau lolos atau? probation ya. Mm-mm. Kalau lolos probation ya 1 bulan. 1 bulan nggak Dua achieve baru periode. terminate ya. Ya pasti ada treatment lah, pasti teman-teman ya, nggak langsung yang terminate gitu ya. Pasti ada treatment-treatment tertentu, entah training, entah coaching, one on one dan lain sebagainya. Ya. Oke, oke, makasih, Kak. Jadi jangan mikir ke situ dulu ya. Yang penting probation dulu, lolos probation aja deh dulu. Gitu. Oke, aman ya. Aku lanjut dulu untuk bahas mistake ya, poin mistake. Nah, ini pengecekan MK. Bisa diklik di sini kalau teman-teman mau ngecek hasil QC-nya di minggu tersebut. Tuh ya, Friska. Misalkan tuh, poin-poinnya apa nih? eh Profiling, belum TCM belum menanyakan dari mana mendapat info trial class. TCM belum menarik kesimpulan tuh ya. Akan ada notes-nya. Itu sampai dengan negosiasi. Ya. Nah, untuk yang collapse pun ada di sini. Tuh. Collapse-nya karena apa nih? Nah, ini bisa dicek di sini. Kena mistake karena apa? Nah, itu ada di sini semua. Misalkan, tuh untuk memaksimalkan klien sudah ada iPad. Oh, bentar. Nah, ibu yang mendaftarkan baru tahu jika kelas akan full online, sementara ayah ragu full mendampingi karena ayah merasa prefer offline. TCM sudah mengedukasi benefit belajar online, namun menurut ayah kemungkinan online baru bisa dilihat nanti setelah akhir tahun. Nah, ini berarti sesuai ini. Oke, nggak kena Alif. Oke, nah aku bahas langsung aja yang di MKV, Mystic Collapse. Mystic List, mana ya Mystic List. Nah, untuk yang merah ini ya, teman-teman, ini adalah poin yang dikenakan deduction ya atau pengurangan. Oke. Nah, kalau yang putih ini by warning aja, tapi kalau berulang ya pasti akan ada punishment tertentu dari TL-nya masing-masing, ya. Nah, yang paling sering terjadi ini ya, aku bahas yang course offering by hobby dulu deh. Jadi TCM hanya menawarkan sesuai hobi aja, tapi tidak menjelaskan course lain, ya. Jadi kalau teman-teman saat profiling tuh ya misalkan dia kayaknya maths, ya silakan ditambahkan profiling codingnya. Ketika nanti over bundling tuh enak ya. Kita nggak memberikan nulis dari awal gitu. Nah, jadi bisa disesuaikan untuk profilingnya nggak yang script banget ya teman-teman ya. Misal, oke, kliennya math, ya bisa tanyakan penggunaan gadgetnya seperti apa. Suka main game nggak gitu? Mau nggak bisa bikin game juga? Mama kalau misalkan math dan coding ini kalau dikombinasikan bagus loh dari si eh, pengembangan problem solving, ya logik, kreativitas, bla 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 gitu. Ya, jadi jangan cuma tawarkan satu course aja teman-teman. Kalau yang jump into conclusion without proof, misal mamanya bilang, anak saya belum bisa baca, Miss. Anak saya kayaknya susah deh fokusnya, gitu ya. Atau nggak pernah pakai komputer sama sekali nih, kayaknya bakal sulit deh di kelas online terus pakai komputer kayak gini, gitu. Terus teman-teman collapse, nggak boleh. Harus dibuktikan dulu, gitu ya. Misalkan anak belum bisa baca, silakan dites baca dulu. Buka aja landing page ini. Ya, coba sih dibaca dulu ini bacanya apa gitu. Kalau ternyata dia nggak lancar ya, ngejak banget gitu ya, ya udah, jangan dipaksakan. Ya, silakan diedukasi mama untuk course-nya adik ini wajib bisa membaca dengan lancar. Kenapa? Karena nanti kita ada soal yang soal cerita nih, misalkan di matematika ya. Saya sarankan nanti kalau adik sudah lancar ya mah membacanya, kita lanjut lagi. Kelasnya nggak di-cancel kok mah. Mama tetap bisa dapat kesempatan trial class, cuma ditunda sampai adik bisa membaca. Ya, jadi diedukasi teman-teman, nggak yang ujuk-ujuk, maaf ya mah nggak bisa lanjut karena belum bisa baca gitu. Nggak enak ya. Jadi harus diedukasi. Oke, kemudian anaknya nggak fokus nih gitu. Ya silakan dicoba dulu profiling, ajak ngobrol. Ya, oh nyambung nih, ternyata ya diajak ngobrol nyambung. Silakan lagi coba lagi praktikal 1 sampai 2 level. Ya.
Kalau ternyata udah dicoba praktikal, dia tetap nggak fokus, ya udah boleh kolaps. Hitungan kolaps adalah di level kedua. Kalau sudah masuk level 3, hitungannya sudah finish. Ya, jadi harus dikontrol juga di situ. Oke. Nah, jadi semuanya nih anak kesulitan nih mulai praktik level awal dan ketika anak kesulitan TCM tidak mencoba level di bawahnya langsung menyimpulkan anak tidak mengikuti kelas lanjutan. Nah, misalkan nih klien Mathmaster usia-usia 8-9 tahun ya. Kadang tuh mereka nggak bisa teman-teman kayak ngikutin instruksi di kelas Mathmaster itu gitu. Kesulitan lah bagi mereka. Untuk yang memang math-nya low banget ya. Nah, bisa turunin ke Math Explorer ya gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting range usianya jangan jauh-jauh ya. Kalau misalkan dia lemot banget usia 12 tahun ya jangan di Math Explorer. Itu sangat terlalu mudah ya. Nggak sesuai dengan apa kapasitas belajarnya gitu. Oke. Oke, aku lanjut ke hard selling. Hard selling teman-teman nggak bisa ya handling objection di awal ya. Handling objection di awal tuh gimana? Misalkan kliennya nanya nih, kan kita sampaikan eh yang pertama nanti ada sesi observasi ya mah, tanya jawab dan lain sebagainya. Yang kedua praktikal, yang ketiga nanti ada sesi registrasi dan pembiayaan. Kliennya nanya nih, oh ada biayanya ya, Miss? Oh ini bukan gratis ya, seterusnya gitu. Pasti ada klien tipe-tipe seperti itu, teman-teman. Ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Jangan langsung spill harganya gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Nggak boleh langsung jawab, Mama, nanti ya kita discuss untuk pembiayanya di akhir ya gitu. Dikit aja nih, Miss. Ini aja range harganya aja deh gitu. Teman-teman nggak boleh sampaikan 6 juta gitu ya atau 4 juta. Akan terlihat mahal kalau teman-teman sampaikan di awal tanpa klien ini tahu value belajarnya di Algonova itu seperti apa. Ya. Kalau sudah pertanyaan ketiga, silakan sampaikan range-nya aja. 100.000 sampai 300.000 per pertemuan. Ya, pasti ada klien yang mancing nih. Emangnya berapa pertemuan, Miss? Gitu ya. Ya jangan kepancing ya, teman-teman ya. Nanti ya, Mah, kita bahas di akhir kan nggak enak ya kalau belum dicoba kelasnya, tapi kita udah ngomongin harga gitu ya. Ya, jadi jangan nanti dia ngaliin, oh 40 pertemuan. Dia ngaliin sendiri tuh, oh 300.000 dikali 40. Wah, berapa tuh? Gitu ya. Nah, jadi boleh sampaikan kalau sudah pertanyaan ke tiga ya, tapi range harganya aja. Range seper satu pertemuan. Ya. Oke, lanjut ke handling technical issue. Ini yang paling sering terjadi, teman-teman ya. Karena kan kita ya Mau belajarnya tanya dulu boleh? online ya. Boleh-boleh? Yang untuk bagian tadi yang hard selling terakhir, Mm-mm. itu berarti kalau seandainya pun itu kita kayak udah di-push banget nih sama orang tua, dipaksa banget untuk ngomong harga range itu tadi, meskipun kita udah berusaha banget untuk nggak ngomong ya, range harga 100 sampai 300 ribu per pertemuan itu tidak akan kena apa teguran mistake berarti. Mistake. Dengan catatan, kita sampaikannya di pertanyaan ketiga. Oke. Kalau pertanyaannya udah 3 kali ya. Kalau 1 kali, iya Kak boleh. Nanti ya harga silakan di akhir. Ya pertanyaan ketiga. Gitu. Oke. Ya. Oke, handling technical issue. Aku lanjut ya. Ada dua kemungkinan teman-teman. Atau ada dua parameter untuk klien ini bisa dilanjutkan atau tidak. Yang pertama, komunikasi lancar. Yang kedua, bisa buka platform. Kalau dua-duanya ini nggak ada, nggak bisa, ya udah, nggak bisa lanjut gitu ya. Nah, definisi komunikasi nggak lancar itu apa? Ya delay secara berkelanjutan, ya patah-patah secara berkelanjutan, video dan suara ya, biasanya video dan suara patah-patah. Kemudian sudah ganti jaringan ternyata kendalanya masih sama, ya, gitu. Kadang ada juga klien yang speed testnya bagus, tapi masih putus-putus nih, masih patah-patah gitu. Berarti apa yang teman-teman lakukan? Silakan cek spesifikasi laptopnya, ya. Yang akan sering berpotensi patah-patah, putus-putus itu yang prosesornya Celeron ya. Celeron di bawah N4000. Nah, itu biasanya ngelek-ngelek tuh. Laptop-laptop lama tuh ya. Gitu. Atau misalkan speknya bagus, speed testnya bagus,
tapi kok masih patah-patah. Nah, cek dulu storage-nya. Ya, penuh nggak? Gitu. Tahu ya cara cek spesifikasi laptop ya? Di run, di exdiag, gitu. Oke, silakan di screenshot untuk bukti kalau memang ada kendala device dan jaringan. Speed test-nya juga di screenshot. Gitu, oke. Nah, lanjut ya. Child accompanied by parents. Oh, sorry, aku balik ke sini dulu. Handle technical issue. Teman-teman silakan minta klien untuk ganti jaringan dulu. Jangan langsung di-collapse ya. Sudah ganti jaringan ternyata kendalanya masih sama. Ya udah, boleh di-collapse tapi diedukasi. Mama, karena kan ini kita belajarnya online ya. Jadi butuh internet yang stabil supaya adik belajarnya maksimal. Saya sebagai tutor juga enak ya observasinya. Jadi saya sarankan, dikasih solusi juga ya. Saya sarankan silakan Mama ganti jaringan, cari jaringan yang stabil atau pindah lokasi yang ada wifi-nya. Ya. Jadi harapannya nanti adik bisa lancar belajarnya. Gitu ya. Orang tua akan paham. Beda kalau kita sampaikan Mama ini nggak bisa lanjut nih karena internetnya jelek bla 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 tapi nggak dikasih solusi. Nggak apa Miss lanjut aja akan seperti itu ya kliennya gitu. Atau biasanya gini, suara kita ke mereka bagus nih ya, tapi suara mereka ke kita yang putus-putus. Biasanya karena eh uploadnya jelek ya di klien itu uploadnya jelek di bawah 10 Mbps atau 5 Mbps gitu. Ya sampaikan, iya betul suara saya di sana bagus karena downloadnya oke nih mah ya Mbps-nya. Tapi uploadnya ya rendah sehingga suara mama dan adik putus-putus di saya gitu. Ya, jadi klien tuh kadang nggak ngerti teman-teman untuk perinternetan gitu ya atau share screen tuh aja nggak ngerti. Jadi harus sabar ya, mandu mak-mak gaptek ya terutama ya. Bapak-bapak gaptek juga banyak ya. Share screen biasanya gini, kita sampai ke share screen, difoto tuh. Difoto, dikirim ke WA, ya kan? Nah, jadi kita sampaikan sesederhana mungkin bahasanya. Mama, supaya saya bisa lihat layarnya Mama, boleh dibantu share screen ya. Caranya, diklik kotak berwarna hijau ya di bawah video kita nih, terus diklik share. Gitu. Ya, fungsinya share screen mereka nggak tahu. Atau misalkan sesederhana kayak klik link platform deh di chat Zoom. Mereka nggak tahu chat Zoom itu apa gitu. Biasanya diklik obrolan ya di bagian bawah tuh ada chat atau obrolan gitu ya. Itu sih yang sering ketemu ya mama gaptek itu sih paling sering ya. Child accompanied by parents. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi yang mendampingi bukan orang tua ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada ketentuannya nih teman-teman ya. Yang pertama, minimal usianya 21 tahun dan memiliki hubungan darah. Tetangga boleh nggak? Nggak. Oke, gurunya boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke, jadi misalkan om, tante, kakek, nenek gitu ya. Tapi ada syaratnya. Minimal usia 21 tahun dan sudah bekerja. Kalau di bawah 21 tahun tapi udah bekerja, oke boleh. Dengan syarat ada goals-nya. Ya, ada goals-nya. Contoh, em, yang dampingi tante gitu ya. Oke. Oh, ini yang tantenya yang dampingi ya. Kira-kira sudah sempat diskusi belum sama mama dan papanya Tasya gitu ya. Belum, Miss, belum sempat sih gitu. Saya cuma disuruh dampingi aja gitu. Oh, gitu. Mama dan papanya Tasya kemana, Tante? Gitu ya. Lagi kerja. Bisa nggak kira-kira join dengan kita di sini supaya mama dan papanya Tasya tahu nih ya nanti proses pembelajarannya seperti apa. Karena kan terlalu cuma sekali, sayang banget kalau mama dan papa nggak ikut gitu. Oh gitu ya Miss, coba ya saya hubungi. Ternyata nggak bisa ya karena lagi kerja. Oke, kalau gitu mungkin saya kenalkan dulu ya Algunova itu apa. Jadi nggak boleh langsung di-collapse. Kenalkan dulu Algunova itu apa, pembelajarannya itu seperti apa, ya, tujuan belajarnya apa, course-nya apa aja, gitu. Nah, course-nya ada coding, matematika, dan graphic design nih. Kira-kira kalau dari mama dan papanya Tasya, pengennya Tasya belajar apa? Gitu. Waduh, saya juga nggak tahu nih.
Ya, pokoknya saya cuma disuruh dampingi aja Miss. Nah, berarti kan nggak ada goalsnya ya, padahal kita sudah jelaskan. Ya udah, boleh di collapse. Ya, oke. Mama, ini kenapa sih ada sesi observasi supaya saya bisa arahkan nih, ya, untuk course yang cocok untuk Tasya tuh seperti apa, ya. Jadi saya sarankan coba tunggu Mama dan Papanya Tasya dulu untuk libur ya kerjanya mungkin di waktu senggang. Boleh kok di reschedule di hari apa, apapun boleh di jamnya nanti menyesuaikan aja gitu. Ya pokoknya semua semua apa ya kendala ini sambil diedukasi teman-teman. Jadi kliennya akan paham gitu. Kalau kita cuma sampaikan, oh nggak bisa harus orang tuanya aja, sama aja kok Miss lanjut aja. Ternyata dia bukan decision maker. Ya udah ya loss aja gitu. Nah, oke, course offering by age. Jadi kita nolak klien, kita mengkolapskan klien karena course-nya nggak sesuai dengan kebutuhan anak. Misalkan anaknya usianya 15 tahun. Bisa nggak di Mad Master, Evi? Nggak bisa. Oke, Master kan, Kak? ya. Berarti course-nya yang sesuai dengan usia 15 tahun apa kira-kira? Python Pro. Python Pro, oke. Ada lagi? AI. AI, oke. Terus? Terus graphic design senior. Betul. Jadi harus ditawarkan course lain ya yang masih sesuai dengan usianya. Nggak boleh langsung di-collapse. Gitu. Oke. Jump into conclusion without proof. Tadi ya beranggapan anak nggak bisa ngikutin kelas karena jadwalnya padat gitu ya. Terus teman-teman, mama dipastikan dulu aja jadwalnya. Kan sayang ya kalau adik udah suka tapi jadwalnya nggak cocok. Nanti diskusikan dulu aja. Nah itu kan handling objection di awal ya, nggak boleh. Kan kita punya opsi request jadwal ya atau private itu kan bebas pilih jam dan harinya gitu. Forcing to collapse. Nih, klien sudah ada goals meskipun coba-coba tapi tetap arahkan collapse. Coba-coba itu juga juga goals ya, teman-teman ya, gitu. Nah, dari coba-coba ini kita bisa gali nih. Oke, dari sekian banyak pembelajaran, Mama kenapa nih pilihnya coding atau matematika? Kenapa nggak di pelajaran lain gitu. Nah, itu kan bisa kita gali lagi. Iya, Miss, karena anak saya suka main game. Gini-gini. Oh gitu. Oke, sehari bisa berapa jam tuh, Ma? Banyak sih, bisa seharian lebih. Wah, banyak ya untuk screen time-nya. Kira-kira hari harapan Mama seperti apa? Nah, jadi kita pancing-pancing terus ya, teman-teman, sampai dapet real goals-nya ya. Jadi jangan yang goals-nya ngambang terus dilanjut. Ya udah negosiasi kita ya kosong aja. Gitu. Oke, ini problem on TCM ya. Intinya ya apa ya matlist lah atau kendala sinyal dan lain-lain ya. Tuh, untuk yang problem on TCM. Kalau yang misinformasi, ini terkait regulasi refund. Refund kita minimal di berapa lesson, Tasya? Minimal harus satu modul. Oke. Terus potongannya berapa? 10%. 20% ya. Untuk potongannya nih. Potongan adminnya 20%. Tapi refund ini ya sampaikan senjata terakhir ya teman-teman ya. Jangan disampaikan di awal gitu ya. Kalau bisa nggak keluar lah ya untuk refund ini. Gitu. Nah, jadi minimal di 4 kali pertemuan. Setidaknya anak mengikuti 4 kali pertemuan. Satu modul belum tentu 4 pertemuan ya. Jadi beda-beda setiap 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 apa silabus gitu. Ya disampaikan aja minimal ada ikut 4 pertemuan dan ada biaya adminnya di 20%. Untuk perhitungan simulasinya dia akan disampaikan CS ya, Mah gitu. Dah, itu aja ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nah, kemudian memberikan harga di luar price list. Ya, ini juga fatal nih ya, bisa berujung sampai refund gitu. Misalkan kelebihan, kelebihannya banyak lagi jutaan gitu ya, 1 juta misalkan. Ya kan harus refund ya. Kalau kliennya enggak, pasti dia akan minta refund. Itu kan sangat merepotkan teman-teman ya. Apalagi ya apa pembayaran internasional gitu ya, pasti akan ada potongannya. Gitu. Kemudian misalkan itu kelebihan. Kalau kurang, nah itu pasti akan
ngamuk-ngamuk tuh kliennya. Mama, mohon maaf ya, saya kemarin saya salah infokan harga. Kurangannya segini nih. Kadang banyak juga klien yang nggak mau nambal kekurangannya gitu. Nah, jadi tolong hati-hati ya teman-teman ya untuk harga ini. Bundling dan referral. Referral ini disampaikan kalau kliennya paid ya. Jadi kalau klien ini dapat referral, misal nih, Evi paid, klien Evi paid, kemudian Evi mereferalkan Utari, maka Evi akan dapat 4 kelas tambahan gratis. Ya, mau itu paid-nya cuma di 10 weeks tetap dapat. Gitu. Oke. Aku kembali lagi ke sini ya. Banding udah kita. Oh ya, banding. Banding ini nggak hanya 2 kelas aja ya teman-teman ya, bisa lebih ya, bisa 4 banding tuh ya. Bisa math, coding, graphic design sama AI. Gitu. Oke. Untuk bundling ini harus kelasnya berjalan bersamaan ya. Nggak bisa nih misal matematika beres dulu baru ke coding, itu nggak bisa. Jadi harus ya seminggu sekali di coding, seminggu sekali di math gitu. Oke. Kemudian untuk yang BNPL ini minimal paket di 20 lesson. Di bawah itu nggak bisa pakai BNPL. 10 lesson nggak bisa pakai BNPL. Ya. Kalau pakai CC bisa. CC bisa ya. Kenapa nggak bisa pakai BNPL? Backgroundnya ini, tapi nggak perlu sampaikan ke klien teman-teman. Backgroundnya begini. Klien pakai pay letter nih misalkan ya. 10 lesson itu kan minimal cicilan 3 bulan ya. Sedangkan 10 lesson itu ya cuma 2,5 bulan. Ya. Kelasnya udah habis, tapi mamanya masih ada tagihan. Nah, untuk retensinya, rate-nya sedikit nih untuk klien ini prolong gitu ya, atau perpanjangan kelas untuk klien yang 10 lesson pakai pay letter. Ya. Nah, ya udah, akhirnya kita cari jalan tengahnya minimal paket di 20 lesson untuk yang BNPL. Gitu. Oke, ada yang tanyakan dulu teman-teman? Kak, jadinya aku masih agak bingung sih, soalnya kemarin kayak ada info nggak boleh jual paket yang 10, bolehnya 20. Boleh nggak sih sebenarnya, Kak? Atau Boleh, gimana? 10. Oh, boleh ya? Hmm, Oke. Oh, nanti 10 boleh. perhitungannya di kalkulator itu ya, kayak 10 Ya, kalau lesson bundling berapa? ya. Mm-mm. Hmm. Atau udah bikin grup belum? Belum? Coba dibikin grupnya dulu, Utari. Oke. Aku kirimkan price list nanti ya. Di yang tadi juga bisa sih, price list yang tadi juga bisa. Oke, di kalkulator. Oke, ada lagi teman-teman? Kayaknya udah ngantuk semua ya. Udah lesu semua nih ya. Udah makan siang belum? Evi sama Tasya nih kayaknya udah ngantuk, udah lesu, bosen gitu ya. Bukan Mau nanya. ngantuk, Kak. Kayak otaknya mencerna. Banyak Ya banget jujur Kak banyak banyak mencerita. banget materinya. Oke, it's Jujur okay. materinya banyak Nggak banget. Kamu ngantuk, mau Kak. nanya boleh? Boleh, boleh. Ngantuk Kak, Ini pusing. ini di kalkulator bundling itu ada harga 96, 48 sama 24 lessons. Itu gimana, Kak? Maksudnya? Kalkulator bundling. Ah, 96. di package. Karena kita Oh, kan no, no, diajarinnya no, no. 10. Kita nggak pakai itu ya. Kita nggak pakai Oh, package itu. oke. Abaikan aja. I see. Oke. Kasih, Kak. Oke. Emang Oke. banyak banget sih materinya. Ya, dicerna pelan-pelan dulu aja, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, boleh sampaikan ke aku. Atau nanti kan ketemu teman-teman senior tuh pada saat shadowing. Nah, itu bisa sharing sama mereka juga. Wajar kalau misalkan loading gitu ya, atau masih mencerna atau lupa, wajar. Karena juga ini sesuatu yang baru ya untuk teman-teman. Tapi pokoknya kalau misalkan bingung apapun, silakan ditanyakan aja, jangan diem aja. Ya, jangan nanya ke sesama teman-teman probation ya. Ya, bisa sesat ya. Kadang jawabannya nggak sesuai gitu ya. Nggak apa, tanya aja gitu. Oke. Itu aja mungkin dari aku, teman-teman. Nanti setelah ini akan aku assign untuk TCM-nya yang di shadowing siapa. Untuk namanya, untuk Telegramnya silakan di search di grup sales. Aku masukkan ya.
Ada Utari, Syakila. Silakan dibuka juga. Syakila K. Ini bukan nama Syakila FR. Iya Kak, Syakila FR. Hmm, terus siapa lagi? Anastasia, Alivia, satu lagi Evi. Evi. Udah masuk semua belum? Oh ya, berarti teman-teman yang nggak masuk, ini silakan untuk settingan privasinya, untuk yang invitation group di public aja ya, teman-teman ya. Begitu. Oke. Karena belum berhasil aku invite nih. Yang berhasil baru Utari, Syakila, Anastasia. Coba disetting dulu. Evi sama Ini udah ah everybody sih Kak privasinya. bentar, Oke, aku wait, coba Kak. ya. Salah nama. Coba. Alivia. Via Alivia kan? Nama depannya Via soalnya. Kok nggak bisa ya? Iya betul. Padahal Tadi udah Kak public. Utari nge-invite ke grup yang SDL bisa. Bentar. Coba join di situ. Ini jangan SDL ya, teman-teman. Nanti supaya nggak bingung apa ya namanya. Oke. Apa bebas deh, yang nggak formal-formal banget nggak apa-apa. Ini Hmm. malah ada yang apa nih? Oke, Kak. Bikini bottom, apalagi nih teman-teman bikin kemarin. Ya gitu-gitulah. Ada yang megalodon apa nih? Kak, Pemburu aku udah palsu. bisa join tim sales. Udah ya? Pakai link Hmm. berarti. Aku udah Mm-mm. bisa juga. Udah ya, semuanya udah masuk ya. Udah di search aja di situ nama TCM-TCM-nya. Nanti aku akan infokan di grup yang tadi dibikin sama Utari ya. Untuk nama-namanya siapa aja. Oke, silakan dimanfaatkan teman-teman untuk weekend ini, untuk shadowing. Harapannya nanti minggu depan kita sudah lancar ya untuk dutinya dan maksimal first paid first duty. Itu sangat memungkinkan ya 80% TCM yang baru pertama duty langsung paid tuh banyak banget ya. Jadi teman-teman pede aja, klien nggak akan tahu itu TC pertama kita ya. Kemudian nggak menutup kemungkinan juga teman-teman paid pause ya. Kita sebutnya paid gede-gede itu pause ya. Paid yang puluhan juta itu banyak banget juga. Ada namanya Faira, Yasmin Faira itu baru TC kedua dia itu paid di 21 juta gitu. Ya. Hmm. Banyak lah pokoknya 10 juta itu banyak, first first paid 10 jutaan itu banyak ya. Jadi udah pede aja teman-teman. Kan udah belajar banyak ya dari onboarding sampai sekarang ya. Intinya kita sudah make sure teman-teman udah ready lah ya untuk ketemu klien gitu. Oke, itu aja dari aku. Terakhir kita foto bareng dulu yuk. Oke, yuk. Satu. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke. Udah ya, nanti kita lanjut di grup teman-teman. Ada yang menanyakan dulu terakhir? Evi, boleh? Enggak, Kak, tadi dadah-dadah Oh gitu. maksudnya. Kirain nanya. Oke deh, kalau gitu makasih banyak teman-teman. Silakan Kak, dilanjutkan penasaran, aktivitasnya ya. penasaran dikit, Siapa nih? Siapa nih? penasaran dikit boleh nanya nggak? Siapa nih? Oh, Via, Via. Via, Via, kenapa Via? Via, Via. Mm-mm. Penasaran dikit boleh nanya nggak? Ini Boleh. kalau sales team di Algonova tuh ada berapa ribu manusia Kak? Kok banyak banget. 130-an apa ya? 130-an TCM yang aktif sekarang. Itu udah mix 130-an itu TCM semua. ya, TCM semua. Asik. Oke, Wow, oke. banyak ya. Banyak ya? Dulu tuh nggak sampai Hmm. 50 bahkan ya. Jadi per tahun ini nih berkembangnya pesat banget teman-teman gitu. Jadi udah mulai scaling up ya. Oke,
Nanti kita lanjut discuss di grup. Aku akhiri dulu kalau gitu ya. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu ya teman-teman semua. Aku akhiri dulu. Selamat sore. Thank you. Kasih, Masih Kak. Kak.